itu kan sering. Nah, di sini ini yang terakhir ya Mas Happy, bagaimana orang itu bisa tumbuh menjadi pengusaha tidak by accident ya, tetapi memang dia merencanakan dirinya menjadi pengusaha. Ya, dan itu biasanya tantangan malah lebih berat biasanya. Karena sejak awal merencanakan ya, pengusaha terus kuliah ya keteteran kadang-kadang ya, bahkan bisa jadi di DO, IPK gak pakai api-api gitu ya. Gitu ya, tapi IP-nya banyak ya akhirnya sukses juga ya, IPAR maksudnya IP kan ya. Nah, jadi itu Mas Happy, bagaimana bahwa di ruang tumbuh ini nanti mereka yang sudah mengambil niat ya menjadi seorang pengusaha, niatnya bisa tercapai. Ya, karena kalau sudah berniat, inamalu biniat, ternyata tidak tercapai, maka ini dibutuhkanlah orang yang berikan pelatihan. Ya, Mas Pitono ini dulu naik sepeda ontel ya, renang ya latihan dewe, ya bundas kabeh ya kan. Ya nek numpak sepeda latihan dewe kan bundas kabeh, dengkul meletot ini ya, bahkan bisa patah dan lain-lain. Tetapi dengan adanya mentor akan mengurangi risiko-risiko yang babak bundas itu. Ya, karena kan mentor bercerita biasanya ya. Jadi bercerita saya dulu begini mengatasi ini. Ya itu bedanya mentor memang bercerita ya kan, gitu ya. Bercerita bagaimana dia pada saat menjadi melaksanakan hal sesuatu. Itu Mas Happy. Ya, saya kira waktu juga sama sekitar 20 menit. Kenapa saya pilih 2 menit? 20 menit. 20 menit itu kan zakat rikas temuan ya. Jadi nemunya 20 menit aja, jangan banyak-banyak ya, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan kita dan mempertemukan kita pada satu pagi yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Mas Profesor Nafik. Luar biasa, IPK 2,2 tapi jadi profesor juga. Mas Wali Kota, Mas Eri Cahyadi, doktor juga luar biasa ini. Lengkap ya, jadi pengusaha sukses, jadi sekolah sukses, jadi wali kota juga insya Allah sukses. Pak Mustafa yang saya hormati, juga Pak Huda. Banyak teman-teman saya di sini, ada Mas Ismail, Mas Arif, Mas Pitono, Bang Alim. Ya biasanya yang rame itu orang Surabaya. Itu dudu wong Surabaya tapi luwih rame. Makanya pertama tanya mana Pak Alim. Ya kalau nggak ada Pak Alim nggak rame. Ya juga Pak Holid, Pak Razak, terima kasih serta semua yang hadir pada hari ini. Nanti pertanyaan saja belakangan ya kalau ada waktu. Tapi saya memang menyiapkan isu ini karena melihat tema yang terakhir dirubah. Saya pas mau terbang pulang ke Jakarta, wah ini ada temanya baru nih Pak. Temanya Indonesia Darurat Pengusaha. Ini isu yang serius menurut saya. Tapi kita mesti bertanya ya, kenapa sih orang mesti jadi, kenapa sih kita perlu dorong orang jadi pengusaha? Kenapa sih gerakan entrepreneurship itu penting? Gitu. Jawabannya satu, agar kita kuasai ekonomi. Karena kehidupan itu adalah kehidupan ekonomi. Jadi saya selalu ngomong kalau ngomong orang, wah duit itu nggak penting gitu. Oke lah gitu ya. Duit penting nggak penting, saran saya lebih baik punya duit daripada tidak. Gitu. Ya hidup akan berbeda. Ya. Jadi barang siapa tidak menguasai ekonomi, dia tidak menguasai kehidupan. Siapa tidak merdeka dalam kehidupan ekonomi, kemungkinan besar dia tidak merdeka dalam kehidupan. Itu persoalannya gitu. Dan perjalanan bangsa kita jatuh bangun luar biasa. Nah, sebelum itu tadi saya senang sekali Mas dengan Hairus ya Mas ya namanya. Hairusnya itu gagasan besar itu.
Kalau di IIBF itu kita punya gerakan ya, gerakan ini namanya Gerakan Beli Indonesia, Mas. Itu hanya dengan gerakan itu kita minta orang pakai produk kita sendiri. Itu di satu kabupaten dalam waktu 1 tahun kita bisa turunkan angka kemiskinan 6,5% di Kulon Progo. Itu gerakan yang dilakukan oleh anak-anak kita, Mas. Ya. Salamnya gini nih, kalau saya bilang beli Indonesia, jawab bela Indonesia. Begini ya, biar semangat, ya energinya biar keluar. Dari tadi dengerin terus kan dingin ini. Ya. Beli Indonesia, bela Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Tadi disinggung oleh beberapa pembicara bahwa ada satu persoalan, ya. Persoalan itu apa? Satu, Mas Andi bilang tentang kualitas, tentang kesinambungan, tentang tadi orang tua yang udah jadi pengusaha susah membangun anaknya jadi pengusaha. Dan ini menjadi persoalan. Di satu sisi kita ini mendorong orang jadi pengusaha, di sisi yang lain kita kehilangan pengusaha-pengusaha gede. Dan di Indonesia itu luar biasa banyak. Saya tinggal di sebuah desa, ya, namanya itu Bawang di Kabupaten Batang di Jawa Tengah. Atasnya tempat saya itu namanya Dieng. Dieng itu zaman saya kecil itu petani-petani kaya luar biasa. Ada satu petani zaman saya masih kecil. Gagasannya itu bukan beli mobil bagus. Gagasannya itu beli helikopter. Gitu. Dia nggak kesampean sih gitu. Saya yang nerusin. Ya. Tapi pada saat itu dia sekali beli itu, dia angkot pertama itu dia punya, itu sekali beli 200. Itu petani Dieng, sangat terkenal. Jadi orangnya lusuh gitu. Ini namanya petani kentang, ya, namanya petani kentang. Yang namanya petani kentang di Dieng itu nyimpen pupuk itu ya di ruang tamu. Gitu. Makanya ketika dia pergi ke Jakarta jualan, ke Pekalongan gitu kan, masuk ke hotel. Itu hotel yang dulu ada di Pekalongan itu namanya Hotel Nirwana. Ditanya, Pak, badan apa? Mau apa gitu? Mau nginep gitu. Bapak kalau nginep jangan, di situ itu ada losmen murah gitu di situ. Karena lusuh, dia pakainya sarung, lusuh lah. Biasa bergaul dengan pupuk gitu kan. Dia tanya, emang di sini berapa gitu? Wah di sini mahal. Ya berapa? 25.000. Bukan 25.000, harga hotel ini berapa? Gitu. Itu pertanyaan orang Dieng gitu. Jadi ya itu udah diterusin oleh Pak Mustafa, tukang beliin hotel ya sekarang. Nah tapi apa sekarang gitu ya, terakhir tahun 2013, petani-petani itu datang ke kantor saya. Kenapa? Pada miskin semua Pak. Gitu. Kentang yang biasa dia jual itu 5.000, 4.000, tiba-tiba nggak bisa dijual. Tiba-tiba nggak bisa dijual. Kenapa? Karena harga jual turun jadi 2.500. Padahal ongkos 1 kilonya 3.000. Coba. Ya, ini demo mereka itu di Jakarta. Ini sebelumnya datang ke kantor saya. Gitu. Saya nggak kenal, ya. Cuma dia dengar-dengar lah nama Happy Trenggono ini. Jadi ada orang-orang kaya, ada pengusaha-pengusaha yang bubaran satu wilayah. Nah ini kayak gini kita lihat itu nggak cuma di Dieng. Pengusaha itu bentuknya macam-macam. Ada yang di perikanan, di Brebes juga mati, di Lembang juga mati, gitu. Gimana ini urusannya, gitu. Nah ini berbeda. Jadi yang kita lihat orang kaya dulu nggak nerus. Beda dengan di negara-negara lain. Saya kemarin saya ini kalau ketemu yang kayak gini saya senang. Coba terus slide. Ini saya foto di depan pub. Ini di London itu di Covent Garden. Covent Garden itu ada restoran, ya. Restoran ini traditional Great British pub since 1787. Jadi
Ini ada toko, ada perusahaan ini ya, apa namanya, rumah makan. Itu dari tahun 1787 sampai sekarang kita masih bisa belanja di situ. Saya ke Canterbury, ketemu banyak ini dari tahun 16. Kalau di Amerika banyak. Kalau Bapak Ibu tahu yang namanya Budweiser, itu 400 tahun udah. 400 tahun gitu. Saya kenal yang punya cicitnya gitu. Cicitnya pernah saya undang ya kan dulu, Randall Book gitu. Gitu. Jadi kita nggak ada gitu. Nah, ini persoalan yang kita hadapin. Jadi ada 3 persoalan yang kita hadapin. Menyangkut kegagalan kesinambungan. Kegagalan kesinambungan. Tahun 1787 tahun saya kalau bicara Kiai Samanhudi itu tahun berapa itu? Ya. Berapa? 19-an, 1930 ya 1912 ya. Gitu. Itu sebetulnya munculnya Samanhudi itu dulu gitu. Karena persoalan kesinambungan juga gitu. Jadi orang-orang yang dulu sukses itu hilang, sukses hilang. Ini mesti kita perhatikan. Dan hal yang terbesar gitu, persoalan kesinambungan itu yang pertama adalah namanya political rupture, ruptur politik, keretakan politik. Karena apa? Karena rejim ganti, dia semau-maunya, gitu. Nah itu kalau itu tidak terjadi di negara-negara maju, mestinya kan yang namanya sentra ekonomi kan nambah dong. Dulu ada Dieng, dulu ada Brebes, dulu ada Lembang. Ini malah nggak ada. PIK di Cakung nggak ada. Kemana itu? Gitu. Nah ini urusan Pak Dr. Eri Cahyadi, ya enggak? Gitu. Mudah-mudahan beliau dengan gagasan-gagasan ini tidak terjadi lah. Mudah-mudahan yang namanya kita pingin gitu, yang namanya keluarga Namira itu sampai beranak pinak gitu, beranak cucu gitu. Keadaan politik kita saya rasa makin baik, sangat baik gitu. Terserah apapun orang ngomong ya, kita ini udah makin lama makin aman kok gitu ya. Gitu. Saya ketemu lagi satu orang di Inggris ya. Orang di Inggris ini udah kaya 400 tahun. Ya. Dia kalau ngerencanain itu 50 tahun ke depan gitu. 50 tahun ke depan. Dia mau mengalihkan investasinya itu di Indonesia. Artinya apa? Indonesia dipandang ke depan itu makin lama makin stabil secara politik. Walaupun yang sekarang ya masih ada lah gitu. Kan kalau dulu zaman Pak Karno, pengusaha zaman Bung Karno itu habis semua. Ya habis diganti orang baru. Makin lama makin enggak, mestinya enggak ya. Orang semakin lama semakin banyak ngomongin tentang ekonomi gitu ya. Persoalan pertama itu, jadi kegagalan keberlanjutan nomor 1 karena keretakan politik nomor 1. Yang kedua adalah ketidaksinambungan gitu atau keterputusan budaya. Namanya cultural void. Saya punya cerita, di kampung saya di Batang, itu ada satu konglomerat dulu zaman saya kecil. Mas, itu namanya Pak Dajuri. Dajuri itu kalau dalam buku, ada satu buku ya, namanya The Rich Man from Babylon. Itu buku ini terkenal banget, tipis bukunya. Satu orang kaya luar biasa di dalam satu komunitas. Itu Jajuri namanya kalau di Batang. Galangan kapal dia punya. Kemudian galangan kapal, kebun cengkeh, semua jadi sama dia. Yang saya ingin ceritakan, anaknya dia itu akhirnya jadi teman SMA saya. Anaknya nggak ada satupun yang mau warisin. Lepas semua. Kebun cengkehnya jatuh ke tangan saya banyak. Karena dia masih punya ideologi. Aku nggak mau ini dibeli si Pitung, kata dia. Katanya beliau kan. Aku mending jual ke Mas Evi gitu ya. Gitu. Tapi nggak ada. Nah, kenapa bisa begitu?
Karena ada keterputusan budaya. Ini yang kita bicara tadi ya. Nah, kegagalan kita itu begini, salah satu, non sewu nih Mas. Kita ini mendidik anak untuk sama perjalanannya sama kita. Kamu itu harus prihatin. Loh, kalau bapaknya dulu ngerintis dari awal, masa anaknya suruh ngerintis dari awal? Buat apa bapaknya? Gitu. Menurut saya itu nggak masuk akal. Nah, orang-orang kaya kayak Prayogo Pangestu, kayak siapa namanya, si Narmas, dia mendidik anak itu tidak dengan cara dia perjalanan dia, udah naik tingkat gitu. Apalagi ada pengusaha, mohon maaf ya, anak sangken harus prihatinnya, nggak boleh pakai handphone bagus-bagus. Ya bapaknya kaya, buat apa kalau kayak gitu? Ya enggak, buat apa Anda? Gitu. Saya tuh di IBF saya ngajarin ya, kalau pengusaha itu, Anda perhatikan orang-orang kaya itu hidupnya yang dia kuasain, bisnis belum tentu dia kuasain. Gitu. Contoh, utang udah banyak. Saya bilang kalau kamu utangnya banyak, ya, utang berapa? 20 miliar. Utang lagi 2 miliar, kasih ke istrimu. Gitu. Jadi keluarga itu terjaga gitu loh. Itu yang membuat kita itu pikirannya cerdas terus gitu. Anda lihat siapa namanya, keluarga Bakri, ya. Keluarga Bakri itu pernah habis semua. Naik jet tuh biasa aja gitu. Kehidupan itu dia jaga gitu. Jadi anaknya bukan disuruh susah, suruh prihatin lah, suruh beginilah, begitulah gitu ya kan. Gitu. Jadi kalau kita susah gitu, biarlah perusahaan susah. Kalau kita utang, biarlah perusahaan utang. Gitu. Utang tambah lagi aja, nggak ada bedanya 20 miliar sama 22 miliar. Gitu. Kasih istrinya, seneng istrinya Pak. Sampean itu jadi pengusaha, yuk doanya enak gitu ya kan. Ya Allah, aku redo menghadapi ini semua. Aku lihat istriku senang gitu. Gitu. Nah, ini ada satu diagram. Jadi kalau kayak anak-anaknya Prayogo Pangestu. Anaknya Prayogo Pangestu itu dulu cara ngajarinya nih, dia disuruh kerja. Jadi waiter di McDonald. Habis itu pulang, dia nggak suruh start up gitu. Dia angkat gitu ya, dalam cara berpikir ekonomi gitu. Jadi ekonomi itu di atas bisnis. Bisnis itu cuma alat. Bisnis kadang-kadang itu rugi, kadang-kadang rugi terus. Kalau Anda ingin tahu, ya, yang namanya Donald Trump itu tidak ada satupun saya riset, tidak ada satupun bisnis yang berhasil. Tapi dia hajar terus, jadi juga presiden, gitu. Jadi kalau Anda itu terus operation heavy, ya, kita itu anak kita kan ngelihat kita juga, kenapa nggak mau ngelihat bapaknya itu susah. Gitu, pulang malam bawa ini dicek sendiri, nelpon supplier sendiri gitu. Kalau saya bilang orang yang terlalu sibuk, pengusaha terlalu sibuk nggak sempat cari duit, nggak ada duitnya gitu. Business operator make you tired gitu. Business owner make you rich. Jadi kita angkat anak-anak kita gitu. Saya perusahaan-perusahaan saya sekarang itu anak-anak saya gitu, termasuk saya lagi ada pembicaraan juga dengan Sandiaga Uno. Bukan saya approach dia, anak saya sama orang-orang dia, sama anak-anaknya Sandi gitu. Jadi mereka diajarin berekonomi. Ada satu buku namanya itu, buku ini terkenal banget, Think and Grow Rich. Mohon maaf. Jadi ada yang orang kaya itu apa? Orang kaya itu orang yang punya spesialis knowledge. Ada orang yang punya general knowledge, ada spesialis knowledge. Orang kaya itu orang spesialis knowledge. Pertanyaannya, banyak profesor spesialis knowledge. Kenapa enggak kaya? Kalau di sini kaya semua lah. Mas, aku enggak lagi ngomongin sampean kebetulan Profesor Soge. Ya, gitu, ya. Satu, karena
Ada satu specialized knowledge itu namanya mengorkestrasi ekonomi. Kalau anak kita harus tahu marketing, harus tahu ini, ora suge-suge. Bagi orang-orang seperti Pak Mustafa, dia mengorkestrasi gitu. Dia specialized mengorkestrasi orang-orang. Kalau kayak Pak Mustafa perlu marketing, dia belajar Facebook hari ini gitu, kelalen dari wong soge, dia bisa rekrut gitu. Itu orkestrasi namanya. Nah, saya bikin diagram ini ya. Ini diagram untuk orang-orang yang udah atau yang lagi pada bangkrut ya. Saya sebut ini $1 million. Begini ceritanya, bisnis itu dapat duit dari dua hal. Satu itu dari cash flow, susahnya minta ampun. Oke, yang dari cash flow itu dua. Satu itu kan kita mesti bikin bisnis dari baru, benar enggak? Susahnya minta ampun. Anda bikin sekolahan aja. SD butuh waktu 8 tahun untuk bisa surplus. Gitu. Nah, ada cara gitu. Ini tentang budaya juga ya. Apa beli bisnis yang udah jalan. Saya ngajarin anak-anak saya ya, gitu. Beli bisnis itu hari ini kita bayar, besok pagi kita dapat duit. Dan beli bisnis itu satu-satunya cara, ketika kita beli kita bisa dapat duit. Banyak caranya lah, ya, banyak caranya. Nah, saya kembali kepada masalah tentang budaya. Kenapa ini masalah budaya? Coba Anda lihat. Kalau kita di Amerika, saya selalu bisnis for sale itu ketemu banyak banget. Di Inggris banyak, Singapura banyak, Malaysia banyak, di Indonesia enggak ada. Kenapa? Bisnis yang susah jual, bukan jual, tutup. Gitu. Kita ini punya pemahaman yang berbeda. Bisnis itu kalau jual bisnis itu aib seolah-olah. Padahal orang-orang kaya itu jual bisnis. Dapat duit itu dari jual bisnis, bukan dari cash flow. Dikit lah dari cash flow. Wardah itu dari cash flow. Tapi Pak Mustafa dari jual. Tanya sama beliau, benar Pak? Ya udah. Gitu. Jadi orang kaya itu udah naik, itu mestinya membawa anak kita itu naik tingkat ya kan. Gitu. Kalau orang biasa itu income bicaranya. Kalau orang kaya itu bicaranya capital event namanya. Itu makanya yang namanya keluarganya Bakri baik-baik aja. Itu pertama ya. Jadi buy business ini kita dorong terus. Saya ya. Yang kedua dapat bisnis itu dari valuasi. Dari kita. Valuasi gitu ya. Nilai bisnisnya berapa, segede berapa. Ini persoalan juga di Indonesia ya. Valuasi, kalau Gojek itu karena valuasi, benar enggak? Valuasi itu ditentukan dua, caranya satu, fundamental, jualannya mesti gede, profit, itu susah lagi, benar enggak? Susah minta ampun. Ada cara yang cepat valuasi, caranya apa? Dengan menguasai, dengan konsesi. Jadi kalau perusahaan pegang konsesi, naik itu nilainya. Saya punya perusahaan ya, itu setiap bulan itu mangatus, rugi aja itu. Pada tanya, Pak Iping kenapa? Ya udah biarin aja kenapa sih gitu. Dijual ya puluhan juta dolar juga, gitu. Biasa aja. Saya banyak orang, saya dari dulu main sawit. Saya tuh dapat 20.000 hektar, itu pernah cuma ngeluarin 4 miliar, gitu. Begitu dapat itu sertifikat HGU, nilainya 100-200 miliar, gitu. Nah, bangsa kita ini banyak ngeluh, gitu. Wah ini dikuasain asing, wah dikuasain si Pitung katanya, wah dikuasain ini. Ya karena kitanya nggak main, gitu loh. Jadi konsesi kita nggak maju. Konsesi itu dikasih kalau kita itu ngajuin proposal, gitu. Proposal kita. Saya bilang, Anda bisa kuasain 10.000 hektar. Gimana caranya Pak? Kalau Anda bisa buka satu
restoran pernah Anda bisa itu dapat 10.000 hektar. Itu kerjaan saya. Maksudnya kerja. Nah, di Indonesia orang-orang terkaya semua terkait dengan konsesi. Sinarmas, jutaan hektar, Pak. Jarum, Sandiaga Uno, saya lagi bicara konsesi juga sama dia. Gitu. Konsesi itu apa? Konsesi itu hak yang diberikan oleh negara kepada swasta. Yang diberikan oleh Mas Eri kepada swasta. Konsesi itu enggak cuma tanah, gitu. Izin radio itu konsesi, izin pengolahan sampah. Itu menaikkan nilai perusahaan kita, itu perusahaan baru dibikin berapa sih perusahaan itu? 7 juta perak, gitu. Makanya pengusaha-pengusaha yang gede-gede lagi bangkrut, mesti larinya ke sini, cepet gitu loh. Ya kita kalau pengusaha bangkrut 100-200 miliar, 10 miliar masih bisa lah gitu. Nyari, dapat konsesi ratusan miliar. Nah ini yang kita mesti, gimana kita itu menguasai sumber daya alam, ya di situ caranya. Ya ini cara-cara, setidaknya bisnis ini gini ya, bisnis tidak semua bisnis itu sama kesulitannya, enggak, tantangannya beda-beda. Ada yang tantangan dapat asetnya yang susah, ada tantangan jualannya yang susah, ada yang tantangannya cari profitnya susah, ada tantangannya itu cari cashnya yang susah. Ada yang enggak, gitu. Sekarang jadi kontraktor gitu ya, sama dengan bikin warung, beda susahnya. Gitu. Makanya kalau orang itu ideologis dengan bisnisnya, menurut saya itu paling enggak masuk akal. Gitu. Udah tahu bisnismu susah gitu. Golek yang gampang-gampang. Gitu. Ya ini Mas Arief ini termasuk bisnisnya gampang kelihatannya. Ya, jadi ini sedikit inspirasi. Jadi ada budaya investasi enggak jadi budaya di kita. Kalau di Amerika investasi biasa. Kalau kita ini investasi kalau rugi dibilang orang yang ini nipu gitu kan. Saya banyak ngingetin Yusuf Mansur dulu. Butuh duit 60 miliar. Ngapain sih kumpulin 10 jutaan? Gitu. Kamu mesti utang aja gitu ya. Kenapa? Karena budaya kita itu tidak mendukung. Tidak mendukung itu. Begitu masalah sedikit, seberapa ribu orang tuh Pak. 2 orang aja itu main diviralin terus gitu. Mati juga. Aku udah kasih tahu dari dulu. Gitu. Duit kecil tuh berisik saya bilang. Kricik. Ya, duit 101 miliar tulis cek enggak ada bunyinya. Ya, jadi ini yang kita mesti pikirin, kita mesti bangun nih. Gitu. Nah, jadi yang kedua itu. Persoalan pertama itu political rupture namanya. Yang kedua itu cultural void. Jadi putus itu budaya. Yang ketiga itu kemampuan adaptasi. Ini yang penting banget, yang saya ingin kita pahamin. Ada yang namanya World Economic Forum. Kemarin baru ngerilis biasanya dia ngerilis tantangan bisnis yang akan berubah. Itu apa? Dalam tahun ini, dalam tahun depan. Ya. Ini bisa dikecilin enggak? Jadi dalam 2 tahun ke depan, 2 tahun ini, tantangan bisnis ini menyebabkan bisnis itu pada hilang. Kalau dia enggak siap beradaptasi. Yang menarik gini, tantangan nomor 1 itu geopolitik. Tantangan geopolitik. Ada perang dagang, perang tarif gitu. Itu kalau kita, katakanlah kita sourcingnya itu dari Amerika atau dari Cina, mungkin akan terganggu Anda. Itu yang ingin dikatakanlah World Economic Forum. Yang kedua itu tentang misinformation and disinformation. Dengan adanya sosmed gitu kan, jadi banyak banget hoax. Itu bisa ganggu bisnis-bisnis tertentu. Dia ngingetin. Yang ketiga itu ada cuaca ekstrim. Bagi beberapa perusahaan yang bergantung itu katakanlah dari suplai kapas di Cina, kemungkinan terganggu. Nah,
Kenapa ini dikeluarkan? Agar para pelaku ekonomi itu beradaptasi dengan cepat. Dulu pernah dikeluarin digitalisasi. Indonesia telat. Ya telat atau enggak digarap. Akhirnya apa? Akhirnya bahkan ojek pun habis. Ojek itu loh, habis. Perusahaan taksi yang habis banyak teman-teman saya. Karena apa? Karena enggak ngikutin, enggak beradaptasi. Yang menarik, 10 tahun ke depan, tantangannya cuma satu. 1, 2, 3, itu semua tantangannya tentang lingkungan. Tadi udah dikasih tahu oleh Mbak Sandi. Lingkungan, ada perubahan cuaca, ada bencana alam, ada perubahan sistem baru. Nah, contoh ya, kemarin baru di Indonesia baru ya, 28 perusahaan besar ditutup karena banjir. Gitu. Hanya karena banjir di Sumatera. Gitu. Nah, ini contoh, tetapi intinya bahwa 10 tahun ke depan semua isu-isu lingkungan itu menjadi ancaman buat Anda. Dan kita harus adaptasi dari sini. Contoh yang paling kecil gini. Kenapa kita harus adaptasi? Karena ketika terutama pemerintah itu harus melakukan, pemerintah itu dipaksa, regulasi itu datang secara tiba-tiba dan kita nggak punya waktu untuk beradaptasi. Contoh paling gampang, katakanlah Surabaya ada satu hotel ambles karena dia itu pakai air tanah, katakanlah. Ini desakan dari mana-mana, ya. Nanti Mas Eri bikin aturan, semua yang air tanah nggak boleh ada, mati semua kita. Dan itu bisa tiba-tiba dan cepat banget, gitu. Nah makanya perusahaan-perusahaan gede hari ini itu semua gitu melakukan inisiatif termasuk Microsoft. Ketika Microsoft itu juga beli karbon namanya. Kenapa Microsoft beli karbon? Dia bilang, satu ke depan itu, kenapa orang itu harus environment friendly, harus dia itu punya reputasi lingkungan. Satu, akses modal semua akan terkait itu. Saya punya pabrik plastik, Pak. Hari ini nggak bisa dapat dari bank. Bank Muamalat bilang, Pak ada nggak bisnis yang lain? Gitu. Batu bara saya rasa akan menjadi persoalan. Gitu. Yang kedua tadi akses bank. Yang kedua market. Market udah mulai milih. Lo ngerusak lingkungan atau tidak? Sinarmas itu dihargain jauh lebih rendah di Eropa. Karena dia dianggap tidak lingkungan. Belum lagi reputasi yang lain dan sebagainya. Perizinan kita akan menjadi persoalan. Gitu. Nah, inilah 3 hal yang harus kita antisipasi. Yang menyangkut keterputusan daripada ekonomi, keterputusan para pengusaha. 1 itu politik, yang kedua itu kultur, budaya, yang ketiga itu kemampuan kita beradaptasi. Terima kasih sebelumnya. Beli Indonesia, bela Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Happy ini kalau saya intisarikan, orang menjadi pebisnis itu harus berpedoman kepada Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Ya, wabtahi fima atakhallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, wabtahil fasadat fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah keuntungan akhirat, kesejahteraan akhirat, kebahagiaan akhirat tanpa lupa kebahagiaan dunia. Ya, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, gitu, ya. Jadi maaf tadi ada yang terpotong yaitu wa aksin kama asanallah ilaika. Ya, berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Ya. Jadi kalau berbisnis ya harus berbuat baik kepada orang lain. Dan di samping itu membuat kerusakan di muka bumi. Karena Allah tidak suka. Makanya ini pada saat ditanya ya Mas Happy, ya, kasus Aceh
Itu mengapa ini terjadi? Ya karena tidak melakukan ayat ini. Ya, selama ini kan mereka membantah, tidak ada penebangan hutan, macam-macam kan ya. Allah menunjukkan, ya gelondongan semua kok ya kan. Kalau itu hutan yang kentir kan pasti masih ada akarnya ya. Ini gelondongan. Jadi karena kita ini sebagai seorang muslim ya harus begitu kalau berbisnis saya kira. Ya, jangan lupa hanya mencari keuntungan dunia, tapi sebenarnya kita akhirat. Nah, tetapi di sini kita harus mampu beradaptasi dan iklim ini memang berubah sulit diprediksi. Ya, longsor. Ya, di Tamiang itu datarannya tinggi ya, Mas Hevi ya. Secara topografinya kan tinggi. Banjir itu, ya kan? Ya, mesti yang banjir kan yang topografinya rendah ya. Ini justru tinggi. Jadi memang tantangan yang akan datang tentang iklim itu luar biasa. Ya, itu yang disampaikan oleh para narasumber. Ya. Pertanyaannya Mas, saya senang tadi ditampilkan data World Forum itu kan 10 tahun mendatang itu lingkungan akan menjadi tantangan serius. Nah, saya agak senang karena kok besok itu terakhir termasuk orang yang dilantik jadi ketua komite tetap carbon trading. Nah, saya berharap ini kan bisnis barang lembut itu loh, dan saya yakin belum banyak teman-teman yang cukup familiar. Karena bisnis ini sebenarnya kita mulai itu sejak kita belum meratifikasi protokol Kyoto. Saya tahu persis karena saya memulai dari situ sampai kemudian Paris Agreement dan terakhir ditolak oleh Trump. Mungkin nanti bisa dielaborasi lebih Mas. Matur nuwun. Yang selanjutnya ke Bapak Happy. Ada pertanyaan dari langsung teman saya dari Semarang ini Pak, WA saya. Dia tertarik supaya tidak bisa hadir. Pertanyaan gini, apa yang menjadikan penghambat masyarakat bermindset pengusaha? Baik, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama tentang menjadi pengusaha. Apa sih yang menghambat mindset ya? Jadi gini, kita bicara mindset dulu. Memang mindset itu apa sih? Mindset itu adalah apa yang ada di dalam pikiran kita. Mindset, beberapa pikiran-pikiran. Nah, ternyata berpikir. Orang kalau hidup itu nggak bisa berubah sebelum pikirannya berubah. Itu dulu. Artinya memang harus dimulai dari pikiran. Nggak bisa, nggak. Gitu. Al-Quran sendiri, saya pernah riset ya, tapi risetnya pakai AI. Berapa banyak sih Al-Quran menyebutkan tentang berpikir, ya, permintaan kita agar mikir gitu ya. Itu ada beberapa ini, tapi ada 700 ayat yang secara langsung maupun tidak langsung itu berbicara tentang perintah untuk berpikir, mikiro gitu. Jadi sebelum mindset ini berubah, sebelum pikiran berubah, nasib manusia tidak akan berubah. Itu yang pertama. Jadi benar. Nah, yang kedua, dari mana pikiran itu dipengaruhi? Apa yang menjadi penghambat mindset? Bagaimana pikiran itu dipengaruhi? Satu itu adalah kalau yang intrinsik, yang disadari atau tidak, itu adalah lingkungan. Gitu, lingkungan. Gitu. Makanya kalau sama-sama tentara, ya anak jenderal ya jadi jenderal, gitu. Karena dia ngelihat gitu kan bapaknya. Jadi keyakinan itu tumbuh di situ, nilai-nilai itu tumbuh, identitas itu tumbuh, itu dari lingkungan. Teman-teman saya di PKS, ya itu banyak yang istrinya lebih dari 1. Kenapa? Lingkungannya mendukung, apalagi kalau di Arab Saudi ya enggak gitu. Tapi kayak saya ini baru SMS nyasar aja udah tsunami, gitu. Jadi Anda kalau enggak punya lingkungan gitu ya, jangan dicoba gitu. Jadi inilah pentingnya ruang tumbuh belajar itu menjadi satu lingkungan gitu, di mana anak-anak di sini teman-teman itu berbicara keyakinannya gitu kan. Baru ngomong angka aja kan luar biasa, ini ngomongnya sekian miliar gitu. Anda lihat ya gitu kan. Semua orang tuh punya utang ya. Contoh utang nih contoh ya.
orang miskin punya utang, orang kaya punya utang. Bedanya apa? Bedanya orang miskin utangnya dikit, orang kaya banyak utangnya. Jadi kalau ngomong nanti di ruang tumbuh kita, utang kan nggak apa-apa, nggak haram. Yang haram riba, ya enggak. Ngomong mesti utang, gimana? Gitu. Oh, fundraising nggak bisa fundraising, utang. Kalau udah bertumbuh utang nggak apa-apa, gitu ya. Utang itu biasa aja, ya. Tapi coba tukang becak, ya pasti ngomong utang, berapa utang? Wah, aku butuh 100.000, ya paling gitu. Nggak mungkin kan tukang becak ngomong, ada nggak 100 miliar itu? Sewedan kowe, gitu kan. Gitu. Lingkungan mas, gitu. Sehingga keyakinan itu juga standarnya beda, gitu. 100 miliar itu biasa aja. Hidup sekali kok utangnya cuma 1 miliar, gitu. Malu-maluin, ya nggak bisa diceritain ya, gitu. Wah, kan itu bakal lunas juga. Utang itu bakal lunas, pasti lunas. Kata Allah begini, kata Allah. Barang siapa berhutang dan berniat melunasin, aku yang akan melunasinya. Ini hadis tapi ya, jadi Allah yang akan melunasin. Jadi tugas kita itu ngutang dan niat. Yang lunasin Allah, pasti lunas. Niat itu hadis. Kalau nggak percaya kafir kalian. Iya kan? Gitu. Iya kan? Jadi kalau mau utang masih muda-muda, gede sekalian, tapi niat ngelunasin ya. Gitu, niat ngelunasin, pasti lunas. Begitu sukses kayak jadi wali kota, ya jadi profesor, enak ceritanya, aku dulu utang itu 100 miliar. Iya enggak? Ya kalau 100 juta mau cerita apa sampai di sini? Gitu ya. Jadi lingkungan itu penting gitu. Yang kedua adalah belajar, pengetahuan. Jadi tempat kita belajar apa yang kita pelajarin, ya. Kita itu belajar, makanya ruang tumbuh ini menjadi lingkungan yang mendukung mindset Anda dan ngisi pengetahuan. Tadi disebutin ilmu-ilmu, ya. Jangan ilmu nekat gitu ya kan. Jadi pengusaha nekat itu bukan strategi yang berkesinambungan. Itu strategi pertama aja nekat. Habis itu nggak bisa dipakai lagi. Nekat terus gitu ya. Iya, rusaklah kita. Itu mas. Ya jadi ini udah benar nih ruang tumbuh. Makanya saya itu lagi jet lag sebetulnya ini, tapi karena ini mesti datang ini baru datang kemarin saya. Gitu, udah langsung ke sini karena saya di IBF ya, saya ngajar. Sekarang 200-an ribu orang lah kader saya. Iya, saya nggak ada di IBF itu mintain duit gitu. Saya satu saya niatin amal soleh. Ya, saya niatin amal soleh. Saya ngomong kayak gini, saya setiap ngomong satu hadis paling enggak mesti saya keluarin. Gitu. Sehingga kita ini omongannya waktu kita enggak sia-sia gitu. Gitu ya Mas ya. Jadi lingkungan dan pengetahuan. Itu di ruang tumbuh. Inisiatif-inisiatif seperti ini harus didukung. Ini apalagi wali kota datang, profesor datang semua. Ini mesti kita enggak gampang. Tapi dalam diam-diam mereka yang ikut di sini ada yang berubah. Itu saya banyak banget menemukan. Gitu Mas, ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua tentang lingkungan. Jadi hari ini tadi kan disebut kok Amerika itu mundur dari perjanjian Paris tentang lingkungan. Amerika mundur bukan karena dia melihat lingkungan itu bukan sebuah ancaman. Amerika mundur karena dia sedang krisis. Itu ciri-ciri negara besar yang lagi krisis itu agresif, nggak bisa diatur, maunya perang, maunya perang. Ya stres. Ya. Iya, memang harus gitu, iya kan, gitu. Jadi itu nggak jadi ukuran. Tapi hari ini dunia itu bulat, gitu. Alam udah mendukung kita, udah menghukum kita sekarang, gitu. Dulu cuman bergeser aja, iklimnya panas dingin. Sekarang enggak, ngamuk juga iklim luar biasa gitu ya. Dan terganggu banyak banget. Cina itu yang dulu itu nggak mau, dia kena juga hajar gitu. Jadi hari ini makanya ini mesti diantisipasi oleh semua. Kalau kalian pengen menguasai masa depan, ya. Contoh misalnya gini, misalnya Anda bisnisnya fashion. Sekarang udah mulai riset ya. Gimana bahan-bahan fashion itu
itu dibuat dari itu tumbuh-tumbuhan, ya yang di rawa-rawa dan sebagainya. Ini lagi riset. Ini ya, kalau Anda bisa dapat ini satu, antara 5-10 tahun lagi duit semua akan ngalir ke Anda. Kenapa? Karena institusi-institusi gede kayak BlackRock, ya, yang punya duit gede-gede, itu nyarinya yang begini. Dan dia menghukum perusahaan-perusahaan yang tidak ramah lingkungan. Gitu. Nah, ketika Microsoft itu dikejar kan, dicari tahu. Kenapa Microsoft beli karbon? 4 alasannya dia. 1, resiko regulasi. Karena Microsoft itu kan juga ada server, ada segala macam. Itu membuat emisi. Dia nggak mau tiba-tiba gitu di Surabaya oleh beliau nggak boleh itu yang namanya perusahaan-perusahaan yang merusak. Itu akan terjadi sebentar lagi. Jadi resiko regulasi, izin nggak dikasih, ini nggak dikasih untuk perusahaan-perusahaan yang tidak hablum minal alam namanya. Jadi hablum minal alam sekarang Mas, nggak cukup. Iya, hablum minal alam gitu. 1 itu resiko regulasi. 2 termasuk izin-izin nggak bakal dikasih. Gitu. Sekarang orang yang bisnisnya itu ngaco-ngaco nggak bisa dapat karbon. Gini, paling enggak investornya nggak mau, pembelinya nggak mau. Yang kedua, itu alasan kedua adalah akses modal. Jadi modal itu akan mengalir kepada perusahaan-perusahaan yang hablum minal alam. Termasuk nanti yang namanya hotel, Pak. Hotel itu tidak hanya diukur dari jumlah kamar, jumlah daun, gitu. Seberapa Anda itu, terus kemudian airnya dari mana? Gitu, apakah Anda nyedot dari dalam atau bagaimana? Atau mau daur ulang terus? Itu yang diukur. Kemudian akses market, ya. Yang keempat itu adalah resiko tekanan reputasi. Makanya Microsoft itu mencadangkan banyak sekali. Nah ini mungkin hari ini kita masih ngomong-ngomong aja. Tetapi WEF ya, World Economic Forum mengatakan belum pernah terjadi dalam sejarah resiko bisnis berturut-turut itu semua 3 urutan terbesar itu adalah resiko lingkungan. Kita mesti hati-hati. Perusahaan-perusahaan seperti Aqua nggak punya masa depan. Kalau masih nyarinya itu airnya itu di tanah seperti yang dilakukan di Klaten, gitu, dia nggak punya masa depan. Perusahaan seperti itu mesti melakukan ini. Itu yang gede-gede, yang kecil-kecil semua akan kena dampak, semua akan kena dampak. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mus, monggo.